Ya, hari ini Sukmo gantang di KBC Kunciran. Bunyi terus om di pedok om, harus dikerodong jadi. Usahakan kalau main single factor agak ngumpet om ya mainnya ya, jangan di dekat lapangan jadi. Ya, jadi ini perawatannya lovebird Sukmo di saat digantangan ya om. Usahakan kalau main burung factor, burung disendirikan om, jangan didekatkan sama lapangan tempat lomba. Jadi agak jauh kayak gini om. Jadi burung otomatis dia tenang. Kalau tenang dia pasti bunyi di atas lapangan. Ya, jadi lapangannya yang di sebelah depan itu ya om. Jadi buat cara setting single factor, usahain jauh dari tempat lapangan biar nggak denger lopet-lopet lain. Ya, seperti yang di ujung itu om ya, sangkarnya. Jadi bebas dari lopet-lopet lain, nggak ada paut, nggak ada jantan, nggak ada paut-paut koloni yang lain. Jadi usahain lovebird single factor jauh dari lapangan, dia biar tenang, biar sendirian, nggak bunyi, nggak bocor. Jadi ditempatin di belakang maupun disembunyiin di belakang pedok. Intinya area harus steril sama lopet-lopet lain. Kalau dia tenang pasti dia bunyi. Kuningnya gak semula pak. Iya. Iya. Pasti semono. Jos emang Batas poin cukup. Dan kali ini saya akan ceritakan perawatan lovebird Sukmo ketika sebelum berangkat lomba. Buat teman-teman bisa cek video di berikut ini. Begini om, banyak yang kepo, begitu juga saya om ya. Perawatan lombanya gimana? Sukmo dari pagi menjelang siang menjelang sore om. Ya, jadi gini om, buat perawatan lombanya lovebird Sukmo. Jadi lovebird Sukmo dari pagi simple om ya. Bisa dibilang Sukmo itu tidak ada rawatan sama sekali. Jadi dia dari pagi nunggu kita bangun dulu ya. Kita bangunnya siang-siang om, nggak bisa pagi. Jadi dari kita bangun, keluarin, buka kerodong. Jadi nanti dia diangin-angin dikit, dibuka kerodongnya, kita angin-angin dikit 2-3 menit om ya. Terus kita buka semua kerodongnya, kita bawa ke kamar mandi om. Kita bersihin kotorannya, ganti cepuknya, makanannya milnya dibersihin, airnya diganti. Buat Sukmo air minum pakai larutan om, larutan bening om ya, jangan larutan rasa. Kalau larutan rasa nanti yang makan semut om, bukan lovebird Sukmonya ya. Jadi nanti dari pagi dia keluar, bersihin semuanya, ganti makan, minum 2-5 menit, diimbun om ya, embun sebentar, kerodong full lagi, masukin rumah. Jadi masukin rumah, dia dikerodong lagi satu dulu om ya, dari jam 8 sampai siang dia satu kerodong dulu. Kalau udah mulai bocor tambah kerodong lagi om, dua lapis. Kalau dari jam 2 ke atas mau sore double lagi om, 3 om, 3. Jadi nanti dia posisi diam. Kalau dia posisi diam nggak bocor pasti kerjanya maksimal di lapangan om. Soalnya setahu saya kalau burung factor dia bocor di rumah, dia biasanya hadiahnya kurang stabil. Misalnya kalau pengalaman saya
setahu saya kebanyakan pemain sekarang dari awal di rumah dia nyeting udah pakai pakan kenceng loh. Pakan kenceng kalau lobet betina positif di lapangan pasti ngoek-ngoek aja om, nggak bunyi. Jadi kalau pengetahuan saya mendingan kalau perawatan burung single factor betina kayak gini kalian cuma millet putih aja om, jangan dioplos makanan apa-apa aja ya. Jadi dari siang dipotong 3 kali tadi, semua kalau mau berangkat lapangan hanya dibuka kerodongnya 1 om ya. Jadi berangkat lapangan 2 lapis saja. Posisi udah dibersihin kotorannya di tembok-temboknya, terus kita bawa ke tempat lapangan. Jadi di tempat lapangan nanti kalau udah datang di lapangan kita sendiriin gitu. Oh begitu ya. Untuk penggemar sukmo begitu penjelasan perawatan dari pagi menjelang siang dan sore. Dan di depan lapangan om ya, gimana settingannya? Burung segacor sukmo single fighter, mau ngumpet-ngumpet atau bergerombol? Dan setahu saya sih burung segacor sukmo kalau dia bergerombol pasti birahinya kenceng om ya, pasti dia Ya. bocor. Itu gimana mengatasinya om? Ya jadi gini om ya, burung betina single factor sekarang kan kebanyakan pemain banyak yang berpasang-pasangan ya lobetnya ya, baby, jantan, dewasa, semuanya rata-rata dipasangin. Ini burungnya yang kayak om. Jadi kalau burung single pastikan, kalau pengalaman saya om ya, dari awal ngerjain burung factor, kita datang dari pedok, cari tiket sesuai nomor yang kita inginkan, berapa sesi urutannya kita harus tahu, kita foto aja ya buat pastiin karena burung factor ya. Jadi harus pas nyetingnya, bukan kayak burung pasangan. Burung pasangan masih enak om, kurang 1 sesi dadakan kita pisah bunyi. Kalau burung factor nggak bisa gitu. Gini kebanyakan burung factor. Burung factor kita datang dari pedok, kita beli tiket. Jadi kita harus nyari tempat yang steril om, dari lobet-lobet lain om ya, atau kicauan. Pastikan tempat itu steril dari burung-burung dulu. Jadi jangan sampai burung kita bocor. Kebanyakan kan juga ada datang ke lapangan beli tiket bergerombol langsung, padahal burungnya dia factor, terus di bawah bunyi, senang om. Gitu juga kalau kita bawa burung pengen lomba, kita senang juga om ngelihat burung di bawah bunyi kayak gitu. Positif kebanyakan 90%. Kalau di atas pasti nggak bisa bunyi om itu burung, udah capek ya kesannya ya. Jadi kalau burung factor sukmo ya di pedok kita beliin tiket main, contoh nomor 2 sesi 2 dia naik, pastiin dari awal sebelum dia sesi kedua naik itu 10 menit sebelumnya itu kita settingnya gimana, settingnya kencengin om. Burung factor harus kenceng dadakan. Yang dibilang burung settingan kenceng dadakan, burung factor di rumah udah steril, makanan murni ya, millet putih om ya. Jadi kalau kita bawa ke lapangan itu nyetingnya cuma sekian menit mau naik om. Jadi kita naikin emosi birahinya. Contohnya gini om, burung factor mau naik ya hitungan setengah sesi, dari sesi awal mau selesai juri udah bilang selesai, sesi awal selesai dan masih rekap. Itu waktu rekap juri yang di sesi pertama kita harus setting kenceng. Misalnya kasih kesukaannya jagung, kangkung, narisit, waci, ever, itu kasih semuanya biar dia birahi kita pancing emosinya pakai gigitan kayu. Burung factor pakai gigitan kayu, dia gini udah galak, udah gigitin gini, itu dia tandanya udah birahi om. Udah birahi kita kencengin lagi beberapa biji waci atau gimana ya, tinggal kesukaannya apa ya, kita bawa ke lapangan om. Kita bawa ke lapangan kan, itu di dekat lapangan kan ada banyak burung itu bunyi cacit koek om ya. Jadi itu pasti burungnya dapat kode. Jadi kalau udah kebiasaan kayak gitu, burung itu tahu, oh ini
saya udah mau disiapin buat lomba, siap bunyi di atas. Jadi gitu. Jadi emosinya sama biranya udah pas di tempat lomba, tinggal kita panggilan juri sesi 2 lovebird A misalnya mau naik, kita bawa dekat lapangan dong, kita nyalain MP3 suara lovebird ngekek biar dia kepancing emosi sama biranya pas om ya. Digini dong, kita HP ya, kita gini suara ngek 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 lovebird betina. Lovebird betina kalau dikasih MP3 kayak gitu biasanya dia narik om, kek kek kek, sama nyilangin sayap, sama gigit ruji, itu bedanya enak. Juri udah hitungan akhir, penilaian dimulai, kita naikin, dia pasti kondisinya enak om, siap tempur, nggak kepo. Jadi burung kalau kepo biasanya dia di bawah capek, kalau enggak dia emosinya kurang stabil. Pengalaman saya kurang lebihnya seperti itu ya. Buat settingannya di lapangan begitu udah dijelasin. Dan selesai lomba, perawatan itu gimana om? Jadi kalau perawatan lovebird sumo selesai lomba, dia nggak diapa-apain om ya. Selesai lomba kita pulang, tiba di rumah kita cuma bersihin kotorannya aja om. Jadi mau disemprot nggak disemprot, kalau disemprot kondisi panas betina, dia besoknya pasti jatuh bulu. Mau bulu kecil, bahayanya kalau bulu ekor sama sayap, dia nanti kurang stabil kalau besoknya lagi diajak di tempat lomba. Jadi pulang udah langsung di full prodeng, dikasih tempat gelap, udah sampai besok lagi kalau kelihatan capek nggak bunyi, biasanya dia bunyi kuek 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 gitu doang, nggak bisa ngekek kalau di rumah, cuma isian murai, kenari, kacer gitu. Jadi kalau kelihatan itu nggak keluar kicauannya waktu pagi hari, kita keluarin, kasih cepok mandi, cepoknya penuh besar, dia pasti mandi sendiri itu ya. Sekian, terima kasih untuk penjelasan perawatan sukmo di lapangan ataupun pas lomba. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.